habis. Saudara-saudara, banyak para ulama-ulama salaf yang beliau-beliau mengarang kitab yang menjelaskan tentang Isra Mi'raj. Ada kitab As-Siraj Al-Wahhaj fi Haqaiqil Mi'raj karangan Al-Imam Abul Ishaq Muhammad bin Ibrahim An-Nu'mani Asy-Syafi'i. Beliau adalah murid daripada Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kemudian ada kitab Al-Mi'raj karangan Al-Imam Abdul Qasim Abdul Karim Al-Kushairi. Kemudian ada kitab Ar-Risalah fil Mi'raj karangan Al-Imam Abul Hasan Ali bin Muhammad Al-Lakhmi. Kemudian ada kitab Ayatul Kubra fi Syarah Qissatil Isra karangan Al-Imam As-Suyuti. Kemudian ada kitab An-Nurul Wahhaj fi Qissah Isra wal Mi'raj karangan Al-Imam Ali Zainal Abidin bin Muhammad Al-Hadi Al-Barzanzi. Kemudian itu kitab disyarahkan oleh cucunya, diberi nama kitab Tajul Ibtihaj ala Nuril Wahhaj karangan Al-Imam Ja'far bin Ismail Al-Barzanzi. Itu kitab beliau yang mengarang Maulid Al-Barzanzi. Kemudian ada lagi kitab Qissatul Mi'raj karangan As-Said Usman Syafa' ibn Muhammad Syafa'. Kemudian ada kitab Al-Ayah Al-Bayyinat karangan daripada Al-Imam Al-Hafidh Samsuddin Muhammad ibn Yusuf Asy-Syami Ad-Dimashqi. Satu lagi kitab karangan beliau Al-Ayah Az-Zahimah Al-Bahirah fil Mi'raj Sayyidu Ahli Dunya wal Akhirah karangan beliau juga Al-Hafidh Samsuddin Muhammad ibn Yusuf Asy-Syami Ad-Dimashqi. Kemudian ada kitab Afdalul Manhaj fi Isbat Isra wal Mi'raj karangan Al-Imam Syekh Abdullah Mustafa Al-Maraghi. Kemudian ada lagi kitab Minhajus Syami Mukhtasar Mi'rajus Syami karangan Al-Imam Asy-Syaikh Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Kemudian ada lagi kitab Qissatul Mi'raj karangan Al-Imam Najmuddin Al-Ghaiti. Nah, kalau bulan Rajab daerah Jawa Barat dan daerah Banten pada umumnya pondok-pondok pesantren salaf, santri-santri salaf, kiai-kiai salaf pasti ngaji pasaran hatamin kitab Al-Imam Najmuddin Al-Ghaiti, iya kan? Kalau hasyiahnya namanya Hasyiah Ad-Dardir. Pernah nggak ngaji pasaran Hasyiah Ad-Dardir? Nah, biasanya bulan Rajab itu. Nah, itu matannya namanya Qissatul Mi'raj karangan Imam Najmuddin Al-Ghaiti, dihasyiahkan oleh Imam Abul Barkat Ahmad Ad-Dardir. Kemudian ada kitab Dau'us Siraj fi Fadli Rajab wa Qissah Al-Mi'raj. Ya, itu kitab karangan As-Said Muhammad Amin Al-Kurdi. Itu juga biasa dibaca oleh kami di Sulawesi kalau setiap bulan Rajab, karena itu kitab menjelaskan keutamaan bulan Rajab dan keutamaan tentang cerita-cerita kejadian Isra wal Mi'raj. Kemudian ada lagi kitab namanya Mi'raj, Al-Mi'raj karangan Syekh Hasan Asy-Syati. Kemudian ada kitab Nailul Muna wal Ghaya As-Sa'u fil Mi'raj Sayyidina Al-Mukhtar Ar-Rasul karangan Imam Muhammad bin Ja'far Al-Kattani. Kemudian ada kitab Mu'jizatul Kubra li Sayyidil Anbiya karangan daripada Imam Syekh Nafi' Al-Jauhari. Kemudian ada kitab Yawaqit Taj Al-Wahhaj fil Qissah Isra wal Mi'raj karangan Imam Muhammad bin Muhammad Al-Hadi Al-Kattani. Kemudian ada kitab Hulal Ad-Dibaj Al-Matruzah fi Qissah Isra wal Mi'raj karangan Al-Imam Ahmad bin Muhammad Ar-Rahwani At-Tatwani. Kemudian ada lagi kitab Al-Anwar Al-Bahiyah fil Mi'raj Khairil Bariyah karangan Abuya, guru besar kami, imam besar Ahlus Sunnah wal Jamaah, Abuya As-Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani. Engkau pelajari, ada berapa kitab tadi itu? Masih banyak lagi. Cuma itu saja yang saya sebutkan. Engkau pelajari kitab-kitab tersebut, maka engkau akan mendapatkan pemahaman yang jelas, yang rinci tentang kejadian Isra wal Mi'raj. Sedikit saja saya bahas. Semua ikuti saya. Anggap saya nggak ceramah. Anggap saya lagi buka kitab. Anggap kita lagi nggak. Semua ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo ini kiai-kiainya ikut juga biar pada ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi
asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Perhatikan, bada Allah bisubhan. Allah memulai ayat tersebut dengan kalimat subhan. Kenapa? Menurut Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari, Al-Imam Baghawi, Al-Imam An-Nasafi, Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, Al-Imam Suyuti, Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli, para ahli tafsir, beliau mengatakan setiap ayat Quran kalau ada kalimat subhana berarti perkara itu, sesuatu itu, perintah itu, pekerjaan itu, peristiwa itu, kejadian itu bukanlah sesuatu yang biasa, tetapi sesuatu yang luar biasa. Paham? Nah, berarti ketika Allah memulai ayat Isra Mi'raj dengan kalimat subhana, berarti Isra Mi'raj bukan kejadian dia, tetapi kejadian yang luar biasa. Alasannya kenapa? Karena Allah mulai dengan subha. Paham? Isra Mi'raj kejadian yang tidak masuk akal. Bagaimana mungkin perjalanan yang harusnya dilalui selama berbulan-bulan, perjalanan itu dilalui hanya sebagian daripada waktu malam. Karena ini kejadian gak masuk akal, untuk meyakinkan hati kita, makanya Allah pakai kata subhana yang bermakna tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak sanggup untuk memperjalankan Nabi Muhammad, berarti Allah punya kekurangan. Sedangkan maha suci Allah dari segala kekurangan. Terus maknanya subhana apa, Bet? Ikuti. Subhana. Subhana. Bimakna ay tanzih. Tanzihullah min kulli su'. Bara'alillah min kulli nakas. Subhana itu artinya adalah melepaskan Allah dari segala kekurangan, mensucikan Allah dari segala keburukan. Itu maknanya subhana. Nah, karena Isra Mi'raj kejadian yang gak masuk akal, makanya Allah pakai kalimat subhana untuk menanamkan akidah, menanamkan keimanan yang kuat, keyakinan dalam hatimu bahwasanya tidak ada yang mustahil bagi Allah. Paham? Paham ya tentang subhana? Paham ya? Semuanya paham ya? Baik, lanjut. Subhanalladzi asra, maha suci zat yang memperjalankan. Kalau ada yang memperjalankan, berarti ada yang diperjalan. Kalau ada yang mempermainkan, berarti ada yang Nah, di sini yang jawab, yang memperjalankan siapa? Yang keras, yang semangat. Siapa yang memperjalankan? Siapa yang memperjalankan? Berarti yang diperjalankan siapa? Yang diperjalankan siapa? Maknanya apa? Pengertiannya apa? Al-murad yakni Nabi Muhammad. Isra Mi'raj bukan keinginan beliau. Bukan beliau yang mau jalan sendiri. Tetapi itu keinginan Allah, kemauan Allah. Kenapa? Karena Allah yang memperjalankan Nabi Muhammad. Paham? Paham? Alasannya apa? Dua. Pertama, karena Allah rindu ingin berjumpa dengan Nabi Muhammad. Kedua, karena pada tahun tersebut adalah Amul Hazan, tahun kesedihan bagi Nabi. Paman yang beliau cintai, kafiluhu yang menjaga beliau, yang mencintai beliau, melebihi kecintaan kepada anak-anaknya. Kemudian istri yang mencintai beliau, yang setia, yang mengorbankan seluruh hartanya. Sampai-sampai sebelum beliau wafat, beliau berkata, wahai suamiku, wahai Rasulullah, kalau nanti aku mati, engkau butuh uang, engkau butuh harta, engkau butuh dinar, butuh dirham untuk perjuangan Islam, maka gali kuburku, ambil tulang-tulangku, engkau jual untuk perjuangan Islam. Siapa? Sayyidatuna Khadijah. Dua manusia dicintai oleh Nabi, wafat di tahun yang sama, makanya tahun tersebut dinamakan tahun kesedih. Nah, Allah ingin menghibur Nabi Muhammad yang bersedih, makanya Allah hibur dengan perjalanan Isra wal Mi'raj. Paham? Ini saya jelaskan hanya rincinya, inti-intinya saja. Ya.
Cuma saya nggak bawa kitabnya aja. Kemudian apa? Subhanalladzi asra bi'abdihi. Bi'abdihi al-abd. Abd. Abd di sini adalah hamba yang utuh. Hamba yang utuh. Ikuti saya. Al-abd. Ra'a bi'alatil ain. Sami'a bi'alatil udhun. Takallama bi'alatil lisan. Masaka bi'alatil yadain. Masya bi'alatil rijlain. Syaqa bi'alatil qalb. Hamba yang utuh. Abd itu adalah hamba yang utuh. Hamba utuh maksudnya apa? Melihat dengan alat. Melihat dengan alat. Jawab. Melihat dengan alat. Mendengar dengan alat. Berbicara dengan alat. Menyentuh dengan alat. Berjalan dengan alat. Merasa dengan alat. Berarti Nabi Muhammad Isra Mi'raj itu hamba yang utuh. Maksudnya apa? Al-murad bil jasad war ruh. Dengan jasad dan juga ruh. Sebab ada sebagian ulama berpendapat Nabi Muhammad Isra Mi'raj cuma ruhnya saja. Itu berdasarkan hadis riwayat Sayyidatuna Aisyah. Tetapi pendapat yang paling muktamad, pendapat yang paling kuat, Nabi Muhammad Isra Mi'raj dengan jasad dan juga ruh yaqdatan dalam keadaan sadar, dalam keadaan terjaga, berjumpa langsung dengan Allah Subhanahu bila hijab, tanpa setitik pun penghalang. Paham? Lanjutannya apa? Subhanalladzi asra bi abdihi, terus lailan. Lailan isim nakira apa isim ma'rifat? Jawab. Isim nakira apa isim ma'rifat? Ini santri apa bukan sini? Banyak santri apa bukan santri sini? Hah? Campur-campur. Lailan isim nakira apa isim ma'rifat? Oke, yang jawab malah. Isim nakira tandanya apa? Tanwinnya di awal apa di akhir? Kalau isim ma'rifat tandanya apa? Di mana? Di awal. Nah, pertanyaannya, kenapa Allah pakai isim nakira? Kenapa pakai lailan? Al-baitu, rumah itu. Kalau al-baitu pakai alif lam isim ma'rifat, rumah itu udah jelas, udah ketahuan itu rumah. Kalau baitun, rumah, makna rumahnya belum jelas, belum ketahuan, paham? Nah, kalau Allah pakai al-laila, berarti artinya satu malam penuh. Di sini Allah pakai lailan, maknanya apa? Bimakna taklil fi muddatil isra. Maknanya adalah penyedikitan daripada waktu malam. Berarti Nabi Muhammad Isra Mi'raj bukan satu malam penuh, hanya sedikit daripada waktu malam. Bisa 1 detik, bisa 1 menit, bisa 1 jam, nggak ada yang tahu. Yang penting nggak sampai 1 malam. Paham? Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari tempat yang mulia ke tempat yang mulia, dari tempat yang baik ke tempat yang baik, dari tempat yang suci ke tempat yang suci. Sebagaimana dalam hadis, la tusaddur rihal illa ila thalatha masajid, Masjidil Hadza wa Masjidil Haram wa Masjidil Aqsa. Tidak ada bepergian yang lebih utama selain pergi ke 3 masjid, Masjid Nabawi, Masjid Haram dan Masjidil Aqsa. Kalian mau pergi ke masjid manapun, tetap tidak bisa mengalahkan keutamaan Masjid Nabawi, Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Singkat cerita, Nabi Muhammad Allah perjalankan pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa Allah naikkan, Allah mi'rajkan untuk berjumpa langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, cuma satu hal penting yang ingin saya jelaskan. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara, apalagi yang awam, sering nggak dengar Ustadz, Kiai, Habib, Dai, penceramah, pendakwah kalau menjelaskan Isra Mi'raj suka ngomong begini. Dibelah dada Nabi, Jibril datang bawa cawan yang terbuat dari emas, ada lagi makola yang terbuat dari perak. Dibelah dada Nabi, dikeluarkan kotoran-kotoran yang kemudian dibersihkan. Saya tanya, sering nggak dengar? Sering nggak dengar?
Banyak nggak dai-dai yang ngomong begitu? Kalau ada ustadz, kiai, ajengan, habib ngomong seperti itu, dai ngomong menjelaskan seperti itu ulama goblok. Bodoh itu, nggak tahu agama itu, nggak belajar kitab itu. Saudara-saudara, makanya kalau belajar kitab itu yang mateng, yang bener, jangan kayak mie instan. Tahu mie instan? Sekarang ustadz, kiai, habib-habibnya penceramahnya instan, digodok 5 menit langsung jadi. Saya mondok selama 20 tahun, mondok saya. Yang dikeluarkan dari hati Nabi itu adalah apa? Rahmat dan kasih sayang Nabi untuk iblis. Karena Nabi Muhammad ini rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad bukan hanya rahmat sesama Islam saja, sesama manusia, sesama makhluk, tetapi seluruh alam semesta. Iblis termasuk makhluk nggak? Termasuk makhluk nggak? Nah, makanya dikeluarkan sama iblis itu kasih sayang, cinta, rahmat Nabi. Agar apa? Agar tidak ada celah bagi iblis untuk bisa menggoda Nabi Muhammad. Paham? Khususnya kiai-kiai dipaham. Coba kalau orang awam ya, ada kiai, ustadz atau habib jelasin. Dibersihkan dada Nabi Muhammad. Udah, dia jelaskan cukup sampai di situ. Kalau orang awam bakal berpikir dibersihkan. Berarti sebelum dibersihin apa? Apa? Orang awam kan bakal berpikir begitu. Makanya kalau menjelaskan tentang Nabi Muhammad, awas, hati-hati. Yang jelas, yang rinci. Jangan sampai umat tersesat. Jangan sampai umat salah paham. Jangankan hati Nabi, darah Nabi suci, air kencing Nabi suci, kotoran Nabi suci. Nggak percaya? Buka kitab Asy-Syifa karangan Imam Qadiyat. Kalau darah Nabi suci, hati Nabi suci, apa darah Nabi suci, air kencing Nabi suci, kotoran Nabi suci. Kalau itu semua saja suci, apalagi hati baginda Nabi besar Muhammad. Jadi Nabi Muhammad itu dibersihkan hatinya untuk tajdid. Apa itu tajdid? Memperbaharui, membersihkan sesuatu yang telah mensucikan sesuatu yang telah Umpamanya bapak-bapak, ibu-ibu punya wudhu. Punya wudhu kan suci. Terus wudhu lagi, nggak masalah kan? Nah, seperti itulah perumpamaannya. Paham? Intinya Nabi Muhammad Isra Mi'raj berjumpa dengan Allah untuk apa? Untuk menerima satu perintah yang mulia, perintah yang agung, perintah yang dimana ketika Allah memerintahkan perintah-perintah yang lain cukup melalui Quran. Jawab yang keras. Ketika Allah perintahkan puasa cukup melalui apa? Melalui apa? Allah perintahkan haji melalui apa? Allah perintahkan zakat melalui apa? Allah perintahkan sedekah melalui apa? Quran. Tapi ketika Allah perintahkan perintah yang satu ini tidak cukup lewat Quran. Allah undang Nabi Muhammad untuk langsung menerima perintah tersebut karena begitu utama dan begitu penting perintah itu. Apa? Yaitu sholat. Makanya saudara-saudara, jaga kau punya sholat. Perhatikan kau punya sholat. Sholat yang menentukan engkau bahagia dunia akhirat atau engkau susah dunia akhirat. Sholat yang menentukan engkau selamat dunia akhirat atau engkau celaka dunia akhirat. Sholat yang menentukan engkau mati husnul khotimah atau mati su'ul khotimah. Sholat yang menentukan engkau dibangkitkan dalam keadaan baik atau dibangkitkan dalam keadaan buruk. Sholat yang menentukan di padang mahsyar engkau akan dipayungi, dinaungi dengan cahaya Allah atau tenggelam dengan lautan keringat kalian sendiri. Sholat yang menentukan nanti di hari pertimbangan, timbangan kalian berat ke kanan atau berat ke kiri. Sholat yang menentukan kelak di yaumil hisab, hari perhitungan, kalian akan menerima amal catatan dari sebelah kanan atau dari sebelah kiri. Sholat rasul ibadah. Sholat itu kepalanya ibadah. Baik buruknya amal ibadah tergantung daripada sholat. Kalau kau punya sholat baik, seluruh amal ibadahmu baik walaupun sedikit. Paham? Tapi kalau sholatmu rusak, kalau sholatmu buruk, kalau sholatmu tidak sempurna, walaupun amal ibadahmu banyak, maka semuanya amal ibadahmu bakal rusak. Jadi sholat itu adalah tolak ukur untuk menilai amal ibadah seseorang.
Paham? Begitu. Gampang. Karena sholat itu kepala. Amal ibadah yang lain itu ekor. Kalau kau punya sholat baik, ya seluruh amal ibadahnya baik. Kalau sholatnya rusak, ya berarti seluruh amal ibadahnya rusak. Makanya jaga kau punya sholat. Perhatikan kau punya sholat. Beb, saya nggak bisa sholat awal waktu. Sholat tengah waktu. Beb nggak bisa sholat tengah waktu. Sholat akhir waktu. Beb nggak bisa sholat di masjid. Sholat di rumah. Beb nggak bisa sholat jamaah. Sholat sendiri. Beb sakit nggak bisa sholat berdiri. Sholat Beb nggak bisa sholat duduk. Sholat di. Yang penting jangan tinggalkan sholat. Ada satu cerita. Ada seekor sapi membanggakan dirinya. Kata itu sapi, aku lebih besar dari kambing. Dagingku lebih bermanfaat. Sehingga orang lebih banyak makan dagingku karena dagingku lebih banyak. Kambing bilang, walaupun aku lebih kecil dari sapi, tapi setidaknya orang juga bisa makan dagingku. Dan aku setidaknya lebih mulia daripada seekor ayam. Apa kata ayam? Memang kambing lebih besar daripada aku. Tapi kalau subuh aku bangunkan orang sholat. Dagingku bisa dimakan, telurku bisa jadi obat. Setidaknya aku lebih mulia daripada seekor anjing. Apa kata anjing? Aku memang najis, tapi aku masih bermanfaat. Aku jaga rumah orang dari maling, dari pencuri, dari perampok, dari kejahatan, dari keburukan. Setidaknya aku masih lebih mulia daripada seekor babi. Apa kata babi? Ana syaradabbah. Aku binatang yang paling hina. Binatang yang paling bangsat, binatang yang paling biadab. Tetapi sebangsat-bangsatnya aku, sehina-hinanya aku, kata babi, aku masih punya iman kepada Allah. Setidaknya aku masih lebih mulia daripada orang yang meninggalkan sholat 5 waktu dengan sengaja. Semua jawab yang keras, yang semangat. Berarti kalau ada orang meninggalkan sholat dengan sengaja, itu orang siapa? Jawab yang orang sini kok lemes-lemes ya, lembek-lembek ya. Saya tanya, kalau ada yang meninggalkan sholat siapa? Siapa? RT nggak sholat, RT apa? RW nggak sholat, RW apa? Lurah nggak sholat, lurah apa? Kepala desa nggak sholat, kepala desa apa? Camat nggak sholat, camat apa? Bupati nggak sholat, bupati apa? Wali kota nggak sholat, wali kota apa? Menteri nggak sholat, menteri apa? Gubernur nggak sholat, gubernur apa? Presiden nggak sholat, presiden apa? Ustadz nggak sholat, ustadz apa? Kiai nggak sholat, kiai apa? Habib nggak sholat, habib apa? Haji nggak sholat, haji apa? Tokoh masyarakat nggak sholat, tokoh masyarakat apa? Polisi nggak sholat, polisi apa? Tentara nggak sholat, tentara apa? Santri nggak sholat, santri apa? Pedagang nggak sholat, pedagang apa? Pengusaha nggak sholat, pengusaha apa? Orang tua nggak sholat, orang tua apa? Anak nggak sholat, anak apa? Suami nggak sholat, suami apa? Istri nggak sholat, istri apa? Babi. Bukan babi, lebih babi dari Kan babi bilang, aku lebih mulia daripada orang yang meninggalkan sholat 5 waktu dengan sengaja. Makanya wasiat saya kepada anak-anak muda, as-sholatu imaduddin. Sholat itu tiang agama. Jaga kau punya sholat, jangan sampai kau robohkan kau punya agama. Sebab yang paling banyak merobohkan agama Islam itu bukan orang luar, bukan Kristen, Buddha, Hindu, bukan. Tetapi orang Islam sendiri yang paling banyak merobohkan agamanya. Oleh karenanya kalian para pemuda-pemudi Islam, pemuda-pemudi dari daerah mana nih? Hah? Cilang. Para pemuda-pemudi Cilang harus menjadi pemuda-pemudi yang berani. Pemuda-pemudi yang jangan pernah tunduk kepada kezaliman, jangan pernah tunduk kepada kemungkaran, jangan pernah tunduk kepada ketidakadilan. Pemuda-pemudi yang selalu siap tegak menunduk, berdiri, mengangkat kepala untuk menyampaikan kebenaran. Jangan pernah kalian takut menyampaikan kebenaran, walaupun lidah kalian harus dipotong, dihina, dicaci, dimaki, difitnah, dipenjara, atau sekalipun dibunuh. Saudara-saudara, apa yang telah kalian korbankan untuk Islam? Apa yang telah kalian perjuangkan untuk bangsa, rakyat, agama, negara, untuk Islam? Apa yang sudah kalian korbankan? Lihat bagaimana pengorbanan para ulama-ulama kita. Habib Rizik bin Syihab, beliau, saudara-saudara, beliau organisasinya dibubarkan. 6 laskarnya
6 pengawalnya dibunuh, ditembak, dibantai. Putri-putri beliau mengungsi pergi ke Makkah, saudara-saudara, beserta keluarga besar beliau dari tanah airnya sendiri. Di masa tua beliau masuk dalam penjara. Saya keluar masuk penjara. 2009 saya masuk kasus kota, 2010 kasus Mbak Priuk, 2011 kasus Ahmadiyah, 2012 kasus Demos, 2018 kasus Habib palsu, 2020 saya bebas. Baru 2 hari bebas udah dibawa ke Nusa Kambangan, ditahan lagi. Diborgol tangan saya, diborgol perut saya, diborgol kaki saya. Dari borgol tangan nyambung ke perut, dari borgol perut nyambung ke kaki, saudara-saudara. 2021 saya bebas, belum sampai 1 bulan udah ditahan lagi selama 7 bulan 15 hari. Baru bebas sekitar 5 bulan yang lalu. Nah, pertanyaannya, Habib Rizik, Habib Hanif, kami, kenapa kami dipenjara, difitnah, dihina, dicaci, dimaki, dimusuhi, bahkan kami ada berapa kali percobaan pembunuhan? Apakah kalian pernah mobil kalian dicoba untuk ditembak? Apakah kalian pernah dapat percobaan untuk diracun, untuk dibunuh? Kami telah mendapatkan semua itu, telah kami makan, telah kami rasakan. Kenapa kami keluar masuk penjara? Kenapa? Satu jawabannya, karena dalam tubuh kami mengalir darah Rasulullah. Kami meneruskan, menegakkan agama kakek kami, membela rakyat, bangsa dan negara. Sehingga kami bersumpah, selama tanah Indonesia tidak pernah kosong, selama tanah Indonesia masih ada para habaib, maka selama itu kami, para anak cucu Rasulullah, akan berada di barisan paling depan, rela hancur, rela binasa demi bangsa dan rakyat Indonesia. Saudara-saudara, 2 hari bebas saya ditahan lagi. Tahu kenapa saya ditahan? Dibawa ke Nusa Kambangan, diborgol tangan, perut, kaki. Gara-gara ceramah saya dianggap ceramah provokasi. Apa isi ceramah saya? Di situ siang saya bebas, malam saya ceramah. Saya bilang awal-awal corona, woi pejabat, woi pemerintah, rakyat kalian kurung dalam rumah, tapi tidak kalian berikan kebutuhan pokoknya. Apakah itu provokasi? Provokasi atau pembelaan? Yang keras provokasi atau pembelaan? Meresahkan atau pembelaan? Tapi mereka bilang provokasi. Mereka bilang itu provokasi, meresahkan. Terus yang goblok ini siapa sebenarnya? Yang kedua saya bilang, hei pemerintah, hei pejabat, mal-mal milik asing tetap kalian buka di masa corona. Perusahaan-perusahaan asing tetap buka, tetapi warung-warung kecil, toko-toko kecil milik pribumi kalian paksa untuk kalian tutup. Itu dibilang katanya meresahkan. Meresahkan itu. Meresahkan. Meresahkan apa pembelaan? Provokasi apa pembelaan? Yang ketiga saya bilang, hei presiden, hei pejabat, berapa banyak pengangguran di Indonesia? Anak-anak muda yang gak punya kerjaan, akan tetapi di masa corona tenaga kerja dari Cina, dari asing tetap kalian kirim ke Morowali, daerah Sulawesi. Betul? Itu dibilang provokasi. Itu dibilang meresahkan, tidak meresahkan. Meresahkan apa pembelaan? Meresahkan apa pembelaan? Meresahkan apa pembelaan? Provokasi apa pembelaan? Apakah saya membela diri saya sendiri? Keluarga saya? Kelompok saya? Murid saya? Anak cucu saya? Atau rakyat? Siapa yang saya bela? Siapa yang saya bela? Siapa yang saya bela? Yang saya bela rakyat yang susah, rakyat yang kelaparan, rakyat yang menderita, rakyat yang ditipu. Oleh karenanya Bahar bin Smith tidak akan pernah kapok, tidak akan pernah lelah, tidak akan pernah capek untuk menyampaikan kebenaran dan menegakkan keadilan. Saudara-saudara, saya bersumpah demi Allah, demi Indonesia, demi NKRI, demi Merah Putih, demi bangsa, demi rakyat, jangankan hanya di penjara, nyawa saya, jiwa saya
cara saya murah harganya, tumpah untuk bangsa dan rakyat Indonesia. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bapak-bapak, ibu-ibu, bapak-bapak, ibu-ibu, bukan orang cuma mau 5 menit jadi lama. Pejabat-pejabat sekarang butuh sama rakyat kalau ada maunya. Saya berjanji memakmurkan rakyat, mensejahterakan rakyat, tetapi setelah jadi yang makmur bukan rakyat, yang sejahtera bukan rakyat, yang makmur partainya, yang makmur politiknya, yang makmur dirinya, yang makmur perutnya, kita bangsa dan rakyat Indonesia menjadi budak di negara kita sendiri, saudara-saudara. Mereka para pengkhianat bangsa yang nyolong uang rakyat, yang maling uang rakyat, yang menjual aset-aset negara. Sampaikan kepada mereka, hei kalian pelacur-pelacur berdasi yang menjual bangsa, yang menjual negara, yang menjual aset-aset negara, yang menjual kekayaan alam Indonesia demi kepentingan perut, demi kepentingan partai, demi kepentingan kekuasaan. Kami para pemuda-pemudi Islam bersumpah demi Allah, siru ala takif, kami akan maju terus, tidak akan pernah kami mundur untuk melawan kalian. Akan kami lawan kalian, para pengkhianat bangsa, tidak akan berhenti sampai mati, tidak akan mundur walaupun harus hancur, saudara-saudara. Siap mati demi Islam, siap binasa demi Indonesia, siap mati demi merah putih. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Indonesia merdeka, merdeka, merdeka. Saya bilang NKRI, semuanya jawab harga mati. NKRI, NKRI, NKRI. Indonesia merdeka, hidup Indonesia, hidup Pancasila, hidup Islam, hidup ulama. Allahu Akbar. Mudah-mudahan pejabatnya jadi pejabat yang baik, jadi pejabat yang taat, amanat, bangsa kita jadi bangsa yang baik. Amin ya rabbal alamin. Saya juga berterima kasih kepada tadi ada anggota dari kepolisian yang mengawal dari keluar tol. Kalau nggak ada beliau yang ngawal saya, mungkin belum nyampe jam segini saya. Dan saya berharap beliau kawal saya lagi ke daerah lain Sukabumi Kota. Kita doakan Bapak polisi yang tadi ngawal saya, Allah panjangkan umurnya, naik pangkat jabatannya. Ya. Tadi juga ada bapak-bapak polisi yang mengamankan acara. Terima kasih saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah permudah urusan dunia akhirat. Panjang umur, berkah, selamat dunia akhirat. Jadi polisi yang baik, polisi yang taat. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya tutup, saudara-saudara, saya sedang bangun pondok pesantren. Saya bangun pondok pesantren haram jada terima uang dari pemerintah. Bukan berarti kalau ada pondok pesantren Ustadz, Kiai, Habib yang terima uang dari pemerintah terus salah. Enggak salah. Cuma saya ikhtiar, kehati-hatian. Itu saya haramkan untuk pribadi saya. Tunggu dulu. Itu untuk pribadi saya. Sebab kalau saya terima akan tertanam dalam hati saya untuk mendiamkan kezolimannya. Betul? Beb, itu presiden, menteri, gubernur, pejabat, polisi, tentara, aparat, itu nggak benar tuh, Beb. Itu nggak adil. Kenapa dibiarin, Beb? Nggak enak saya menegur. Kemarin habis ngasih semen 1000 sak buat pesantren. Ada nggak yang begitu? Ada nggak? Makanya saya harapkan hadirin keluarkan hartanya di jalan Allah. Tidak ada harta yang bisa menyelamatkan engkau dalam kubur kecuali harta yang dikeluarkan di jalan Allah. Ibarat kata ini tabungan, celengan, nanti mencahinnya di akhirat. Kalau kamu nabungnya kecil, maka nanti manennya juga nabungnya besar, manennya juga. Makanya bapak-bapak ini yang ibu-ibu beli make up 700.000, 1 juta, masa ngasih buat pesantren 10.000? Bapak-bapak beli baju 200, 300, masa ngasih pesantren 5.000, 2.000, 10.000?
Keluarkan hartanya yang banyak, betul. Siap keluarkan harta. Siap keluarkan harta. Duduk yang rapi, nanti khusus laskar. Selain laskar nggak ada. Laskar yang nanti akan keliling. Ya. Terus nanti semua flashnya diginiin. Flashnya diginiin sambil kita menyanyikan maras pembela Rasulullah. Siap? Siap semangat? Siap semangat? Siap semangat? Jangan dibawa dulu. Dibawa juga. Ini kiai-kiai banyak duit mintain semua ini. Buat kiai-kiai pakai sorbanan. Pegang sorbanan. Kiai-kiai harus kasih 1 juta satu orang. Betul? Semuanya prajurit pembela. Flashnya. Yang semangat.